Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau buat roti yang lagi rame banget di Jakarta sini, yang dijual di Mami Toko. Rasanya enak, rotinya lembut, isiannya juga creamy banget. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama, aku mau buat biangnya terlebih dahulu. 140 ml susu cair hangat kuku, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian tutup menggunakan piring kecil seperti ini. Diamkan selama 5 menit atau sampai raginya berbuih. Nah, ini untuk raginya sudah berbuih, artinya raginya masih aktif. Selanjutnya, siapkan wadah yang bersih dan kering, 150 gram tepung protein tinggi. Tambahkan juga ragi yang tadi sudah diaktifkan. Lanjut diaduk menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur merata. Kalau sudah rata seperti ini, sudah cukup, matikan mixernya. Lalu ini aku tutup menggunakan kain yang bersih, diamkan selama 20 menit atau sampai mengembang. Setelah 20 menit, ini adonannya sudah mengembang, kemudian tambahkan 100 gram tepung protein tinggi, 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, 3 butir kuning telur. Nah, jadi total pemakaian tepung sebanyak 250 gram ya. Lanjut diaduk menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, matikan dulu mixernya. Lalu tambahkan 40 gram margarin. Untuk margarin bisa diganti dengan butter. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini aku lanjut aduk menggunakan mixer dengan kecepatan sedang sampai adonan menjadi kalis dan elastis. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Nah, ini untuk adonannya sudah kelihatan halus. Matikan mixernya, kemudian aku ambil sedikit adonan untuk mengecek keelastisannya. Lumuri tangan menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket, kemudian bentangkan adonan seperti ini perlahan. Nah, kalau sudah terlihat atau berbentuk selaput tipis seperti ini, artinya sudah cukup. Untuk adonannya ini sudah elastis dan tidak mudah robek. Lalu ini aku mau bulatkan adonan. Selanjutnya untuk adonannya ini aku mau istirahatkan selama 45 menit. Tutup adonan menggunakan plastik wrap atau menggunakan kain bersih. Setelah 45 menit aku istirahatkan, ini adonannya sudah mengembang. Lalu ini aku tusuk-tusuk untuk mengeluarkan gasnya. Lanjut pindahkan adonan ke atas meja kerja. Taburi meja kerja menggunakan tepung supaya adonannya tidak lengket. Lalu ini untuk adonannya aku mau bagi menjadi 8 bagian. Untuk satu bagian kurang lebih seberat 67 gram. Setelah adonannya dibagi-bagi, ambil satu adonan, kemudian ini aku bulatkan dan aku pipihkan.
Lanjut aku gilas atau pipihkan menggunakan rolling pin yang sudah dioles dengan minyak goreng. Tujuan dipipihkan supaya gas atau udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Kalau sudah pipih, kemudian ini aku tarik dari ujung seperti ini, kemudian aku rounding sampai permukaannya halus. Setelah permukaannya halus, ini aku pindahkan ke dalam cup diameter 8 cm, letakkan di bagian tengah, kemudian ini aku tekan-tekan sedikit seperti ini, sisihkan. Nah, ini aku ulang lagi ya cara membulatkannya. Ambil satu adonan, bulatkan, kemudian pipihkan, gilas menggunakan rolling pin. Kalau sudah pipih seperti ini, kemudian aku lipat bagian ujung sampai ujung seperti ini. Lalu ini dironding sampai permukaannya halus. Setelah permukaannya halus, pindahkan ke kertas cup. Nah, ini semuanya sudah selesai aku bulatkan, kemudian aku mau proofing selama 45 sampai 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, ini adonannya sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven. Masukkan loyang berisi adonan, panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 15 menit. Setelah 15 menit aku panggang, kemudian aku pindahkan ke api atas bawah selama 5 menit. Jadi total pemanggangan selama 20 menit ya. Setelah 20 menit aku panggang, ini rotinya sudah matang, keluarkan dari ovennya. Letakkan roti agak sedikit dibanting supaya rotinya tidak banyak menyusut dan diamkan sampai rotinya dingin. Sambil menunggu rotinya dingin, aku mau buat bahan isiannya. Siapkan wadah yang bersih dan kering, 150 gram krim cheese, tambahkan 100 gram margarin, bisa diganti dengan butter, sesuaikan dengan selera masing-masing, 50 gram gula halus, 1 bungkus atau 1 saset susu kental manis. Tambahkan juga setengah sendok teh vanili cair, kalau nggak ada bisa diganti dengan yang bubuk. Kemudian ini diaduk sampai adonan menjadi pucat. Nah, seperti ini sudah cukup, matikan mixernya. Kemudian ini aku mau pindahkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya kita kembali ke roti. Ini rotinya sudah dingin, kemudian aku beri lubang di bagian tengahnya menggunakan gunting. Ini untuk gunting aku sudah bersih ya teman-teman. Setelah diberi lubang, kemudian diisi menggunakan krim. Ini aku isi sampai penuh dan aku lebihkan sedikit untuk nanti di bagian luarnya ya. Kemudian ratakan krim di bagian luarnya seperti ini. Kalau sudah, kemudian tambahkan dengan parutan keju di bagian atasnya.
Setelah diberi parutan keju, boleh juga ditaburi menggunakan gula halus opsional. Nah, di sini aku nggak taburi gula halus ya. Kembali lagi dengan selera masing-masing. Nah, untuk hasilnya seperti ini cakep banget, kejunya juga melimpah. Langsung aja di sini aku mau potong dan aku mau cobain. Dari potongannya ini berasa banget kalau rotinya lembut. Nah, sekarang aku mau ambil untuk lihat bagian dalamnya. Untuk bagian dalam seperti ini tuh rotinya beneran lembut banget dan isiannya juga creamy, rasanya enak, kejunya juga melimpah. Nah, ini sih pantas banget viral ya, ternyata rasanya seenak itu. Supaya lebih tahan lama, di sini aku bungkus menggunakan kertas roti seperti ini. Nah, biasanya dibungkus menggunakan kertas roti yang motif ya, karena aku nggak ada, jadi aku pakai aja yang ada di rumah. Lipat bagian kanan dan kiri seperti ini. Kemudian dilipat kembali bagian depan dan belakangnya. Nah, ini teman-teman bisa lebih rapi lagi ya. Nah, ini untuk bagian ujungnya bisa dilipat seperti ini, kemudian ini direkatkan menggunakan stiker. Nah, hasil akhirnya seperti ini, menggunakan kertas polos pun hasilnya menarik ya. Nah, ini dia cheese bread yang lagi rame, bikin sendiri lebih hemat karena kalau beli harganya lumayan mahal ya. Nah, gimana nih teman-teman? Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.